Sistem politik suatu negara seringkali merupakan serangkaian interaksi subsistem ekonomi, sosial, budaya yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dalam negeri maupun lingkungan internasional. Sebagai suatu interaksi subsistem tersebut seringkali menjadi potret perkembangan suatu sistem politik sekarang dengan sistem politik sebelumnya, yang dianggap merupakan hubungan yang fungsional di mana sistem politik itu saling memperbaiki satu dengan yang lainnya. Bagaimana sistem politik di Indonesia sebelumnya? Bagaimana perkembangan sistem politik modern di Indonesia? Perkembangan sistem politik modern di Indonesia awal abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Kemudian, awal abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Pemerintah kolonial terkenal dengan sistem sentralisasinya yang ekstrim, birokrasinya yang kaku, dan autokrasinya yang mutlak. Dengan adanya perubahan di dalam tata pemerintahan yang dimulai pada tahun 1903, maka sistem desentralisasi mulai dilaksanakan, yang konsensinya di satu pihak memberi otonomi lebih banyak kepada pemerintah daerah dan di lain pihak mendirikan badan-badan perwakilan. Dengan desentralisasi tahun 1903, suatu proses yang jangkauannya lebih jauh telah dihayati dan telah meluas ke berbagai kehidupan Hindia Belanda. Terlebih setelah Indonesia oleh pemerintahan kolonial Belanda diakui sebagai Eigen Rechtspersoonlijkheid atau status badan hukum pada tahun 1912. Karena memiliki status badan hukum sendiri, otomatis berhak mengatur urusan finansial, pendapatan, dan pengeluarannya. Penekanannya adalah individu dan mendasar soal-soal keanggotaan, kekuasaan, dan hak-hak menurut ukuran barat. Adanya desentralisasi ini telah memperbesar perbedaan pendapat di antara berbagai golongan di kalangan rakyat, yaitu semenjak mereka oleh pemerintah dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip diskriminasi ras. Walau demikian, desentralisasi merupakan suatu alat untuk merangsang kesadaran politik, terutama di kalangan elit dalam masyarakat Indonesia yang sudah dipengaruhi oleh Barat. Dibentuknya undang-undang mengenai Volksraad atau Dewan Rakyat oleh Parlemen Belanda pada tahun 1916, maka berlakulah sistem perwakilan politik di Hindia Belanda. Volksraad merupakan kecaman dan pertentangan terhadap pemerintah kolonial. Volksraad juga tidak mempunyai pertanggungjawaban dan tidak memiliki hak-hak parlemen bagi orang Indonesia. Dengan didirikannya Volksraad, maka keinginan-keinginan politik secara resmi dapat disalurkan kepada pemerintah kolonial. Badan ini merupakan tempat latihan kesadaran dan prosedur berpolitik bagi orang Indonesia tertentu yang jumlahnya terbatas. Orang Indonesia umumnya dan orang Eropa khususnya terus menganggap Volksraad sebagai sesuatu yang harus menjadi tempat wakil rakyat Indonesia dan harus merupakan suatu forum tempat mereka menyuarakan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk kepada fasisme. Fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dengan kata lain, fasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan. Fasisme dapat menghambat proses multikulturalisme karena bersifat ultranasionalis, rasis, militeris, dan imperialis. Panfasisme mencuat ketika dimulainya masa Perang Dunia Kedua. Terjadi sebagai akibat perkembangan ideologi fasis di Italia, Jerman, dan Jepang yang ingin meluaskan pengaruh ekstra nasionalisnya. Sehabis berlangsungnya Perang Dunia Kedua, ideologi fasisme seakan-akan berakhir. Tetapi hal yang terjadi tidak nyata demikian. Sebagai sebuah produk pemikiran, benih-benih fasisme akan terus ada selama terdapat kondisi objektif yang membentuknya. Kondisi penting lainnya dalam pertumbuhan negara fasis adalah perkembangan industrialisasi. Munculnya negara industri memunculkan ketegangan sosial dan ekonomi. Jika liberalisme adalah penyelesaian
tegangan dengan jalan damai yang mengakomodasi kepentingan yang ada. Maka fasisme mengingkari perbedaan kepentingan secara paksaan. Fasisme mendapat dukungan pembiayaan dari industriawan dan tuan tanah, karena kedua kelompok ini mengharapkan lenyapnya gerakan serikat buruh bebas yang dianggapnya menghambat kemajuan proses produksi dalam industri. Sumber dukungan lain bagi rezim fasis adalah kelas menengah, terutama pegawai negeri. Mereka melihat fasisme adalah sebuah sarana untuk mempertahankan prestise yang ada sekaligus perlindungan politik. Fasisme juga memerlukan dukungan dari kaum militer sebagaimana fasisme Jerman, Italia, dan Jepang, sebagaimana jalan menuju militerisasi rakyat. Meskipun fasisme bukan merupakan akibat langsung dari depresi ekonomi, sebagaimana teori Marxis, tetapi jelas kaum fasis memanfaatkan hal itu. Banyaknya angka pengangguran akibat depresi melahirkan kelompok yang secara psikologis menganggap dirinya tidak berguna dan diabaikan. Saat hal ini terjadi, maka fasisme bekerja dengan memulihkan harga diri mereka, dengan menunjukkan bahwa mereka adalah ras unggul sehingga mereka merasa dimiliki. Dengan modal inilah, maka fasisme juga memperoleh dukungan dari rakyat lapisan bawah.